Halo, kembali lagi bersama Profesor Lama. Kali ini Profesor Lama sesi Bahasa Ukai atau bahas soal uji kompetensi apoteker Indonesia akan bahas soal mengenai farmakoterapi, bagian kardiovaskular, subbagian dislipidemia, part kedua. Oke, jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman yang baru pertama kali melihat sesi Bahasa Ukai ini di Profesor Lama. Sebelum kita mulai, ada beberapa perhatian untuk teman-teman, dimana kerjakan soal dengan jujur tanpa melihat buku ya. Lalu jika teman-teman melihat tanda seperti ini, bisa di-pause sejenak untuk bisa memikirkan jawaban yang paling tepat untuk sebuah soal tersebut. Lalu jangan lupa untuk mencatat jawabanmu di selembar kertas atau di notes. Nomor 1, seorang pasien dengan peningkatan lipoprotein tipe 2A datang melakukan pemeriksaan kepada dokter. Kadar kolesterol apa yang tinggi pada peningkatan lipoprotein tipe 2A tersebut? A. Kilomikron, B. KLDL, C. KVLDL, D. KHDL, atau E. Trigliserida. Silahkan pause video sejenak ya untuk memahami soalnya. Oke, sudah ketemu teman-teman? Jawabannya adalah B, KLDL atau kolesterol LDL, di mana tipe 2A menunjukkan peningkatan kadar dari kolesterol LDL-nya. Oke. Nomor 2, seorang pasien berusia 50 tahun didiagnosa dokter hiperkolesterolemia dengan pemeriksaan kadar kolesterol 290 mg per desiliter, LDL-nya 185 mg per desiliter, HDL-nya adalah 55 mg per desiliter. Oke, dokter memberikan obat simvastatin 10 mg 1 kali sehari. Informasi apa yang sebaiknya diberikan kepada pasien terkait penggunaan obat tersebut? Oke, A. Diminum sesudah makan pada pagi hari, B. Diminum sebelum makan pada pagi hari, C. Diminum sesudah makan pada siang hari, D. Diminum sebelum makan pada sore hari, atau E. Diminum sebelum tidur pada malam hari. Oke, silahkan pause videonya sejenak ya. Oke, jadi jawabannya adalah E. Diminum sebelum tidur pada malam hari, di mana simvastatin pada umumnya diminum sebelum tidur pada malam hari. Oke, jadi ada beberapa penelitian juga bahwa simvastatin itu memberikan efek yang lebih baik pada malam hari untuk menurunkan kolesterol dibandingkan pada pagi hari. Nah, tapi tidak semua statin memiliki aturan pakai terbaik seperti simvastatin seperti ini. Jadi beda-beda ya teman-teman. Ini tergantung dari half-life atau waktu paruh dari masing-masing statin tersebut. Untuk statin yang memiliki waktu paruh yang panjang seperti rosuvastatin atau atorvastatin, mereka cocok untuk diberikan di pagi hari. Nomor 3, seorang pasien laki-laki 46 tahun memiliki kadar LDL 100 mg per desiliter dan kadar trigliseridanya 260 mg per desiliter. Terapi rekomendasi apa yang akan disarankan apoteker kepada dokter? A. Atorvastatin, B. Niacin, C. Ezetimibe, D. Simvastatin, atau E. Fenofibrat. Oke, silakan pause videonya sejenak ya. Oke, pasti udah tahu jawabannya kan? Jawabannya adalah E. Fenofibrat, di mana pada pasien dengan kadar trigliserida yang tinggi, obat yang umumnya digunakan adalah golongan fibrat, yang pada jawaban ini adalah fenofibrat. Nomor 4, di bawah ini adalah yang merupakan obat dengan mekanisme menurunkan kolesterol melalui hambatan terhadap absorpsi asam empedu pada sirkulasi enterohepatik adalah A. Simvastatin, B. Orlistat, C. Fenofibrat, D. Kolestiramin, atau E. Ezetimibe. Pasti teman-teman udah tahu jawabannya kan?
Oke, jawabannya adalah D. Kolestiramin. Di mana kolestiramin merupakan kelompok obat bile acid sequestrant, di mana obat-obat lainnya selain kolestiramin adalah kolestipol atau colsevelam. Nah, tahukah teman-teman kalau penggunaan obat kolestiramin ini perlu dihindari dalam 1 jam setelah atau 4 jam sebelum penggunaan obat lain, karena dapat berinteraksi sehingga obat-obat lainnya itu bisa menjadi tidak aktif. Jadi harus berhati-hati ya teman-teman dalam memberikan informasi obat-obat golongan dari BAS ini. Nomor 5, seorang dokter bertanya kepada apoteker mengenai obat anti kolesterol yang diberikan secara sukutan dipertimbangkan sebagai terapi pada pasien hiperkolesteremia familial atau terapi tambahan pada pasien PJK yang tidak mencapai target kolesterol LDL dengan dosis statin maksimal atau yang tidak dapat mentoleransi statin dosis tinggi. Nah, obat apa sih yang dimaksud oleh dokter tersebut? A. Ezetimibe, B. Niacin, C. Alirocumab, D. Kolestipol, atau E. Aliskiren. Oke, pause videonya sejenak untuk memahami soalnya. Oke, jawabannya adalah C. Alirocumab. Dimana alirocumab merupakan golongan penghambat proprotein konvertase subtilsin keksin tipe 9 atau PCSK9. Nah, obat ini merupakan monoklonal antibody ya teman-teman. Ini salah satu obat untuk hiperkolesterol, dimana sesuai dengan penjelasan pada soal tersebut, dia diberikan secara subkutan. Biasanya dosisnya itu untuk bisa ada yang 2 minggu sekali diberikannya atau bisa 1 bulan sekali diberikannya. Nah, teman-teman apakah tahu bahwa PCSK9 ini berperan dalam proses degradasi dari reseptor LDL atau LDLR, sehingga bila dihambat maka akan meningkatkan ekspresi dari LDLR pada hepatosit yang akhirnya menurunkan kadar dari kolesterol LDL. Nah, kalau misalkan banyak reseptornya, makin banyak LDL yang akan menempel pada sel hepatosit tersebut. Jadi LDL yang beredar di dalam darahnya itu lebih sedikit. Oke. Nomor 6, seorang pasien telah mengkonsumsi obat golongan statin selama 1 tahun. Pasien tersebut melakukan pemeriksaan kreatinin kinase dan kadarnya menunjukkan 5 kali lebih besar dari batas normal. Namun, pasien tidak merasakan gejala apapun. Apa yang dapat disarankan apoteker terhadap kondisi ini kepada dokter? A. Melanjutkan penggunaan statin, B. Meningkatkan dosis statin, C. Menurunkan dosis statin, D. Mengganti terapi lain, atau E. Memberikan kombinasi obat lain. Silakan pause videonya sejenak. Oke, jadi jawabannya adalah A. Melanjutkan penggunaan statin, di mana statin dapat dilanjutkan jika kreatinin kinase meningkat hingga 4 kali sampai 10 kali dari batas atas normal, namun tanpa disertai keluhan mialgia atau nyeri-nyeri otot. Nah, ini juga perlu dilakukan monitoring kreatinin kinasenya secara berkala. Dan tahukah teman-teman bahwa kreatinin kinase atau CK ini merupakan enzim otot yang merupakan sebuah indikator dari mialgia. Oke, nomor 7, seorang pasien berusia 73 tahun datang ke rumah sakit. Dia memiliki riwayat PJK dan juga diabetes, dan juga tengah menggunakan pengobatan statin dengan dosis maksimal, di mana kadar kolesterol LDL pasien saat ini adalah 90 mg per desiliter. Berdasarkan keadaan tersebut, apa yang akan Anda rekomendasikan kepada dokter? A. Menghentikan statin, B. Menurunkan dosis statin, C. Menambahkan niacin, D. Menambahkan fenofibrat, atau E. Menambahkan ezetimibe. Oke, pause videonya sejenak ya.
Oke, jawabannya adalah E, menambahkan ezetimibe. Di mana pada kondisi pasien dengan PJK dan diabetes, kadar kolesterol LDL di atas 70 mg per desiliter perlu dipertimbangkan untuk menambahkan ezetimibe atau penghambat PCSK9, yang mana yang tersedia adalah alirocumab atau evolocumab. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Seorang pasien 60 tahun tidak dapat mentoleransi penggunaan statin untuk menurunkan kadar kolesterol LDL-nya yang cukup tinggi. Apa rekomendasi pengganti terapi yang tepat untuk pasien tersebut? A. Ezetimibe, B. niacin, C. kolestiramin, D. omega 3, atau fenofibrat. Nah, silahkan teman-teman pause dulu videonya ya. Oke, jawabannya adalah A. Ezetimibe. Jadi ezetimibe ini dapat dipertimbangkan untuk menurunkan KLDL dan juga ApoB atau apolipoprotein B, di mana khususnya pada pasien yang tidak dapat mentoleransi pemberian statin. Oke. Nomor 9. Seorang pasien dengan kadar trigliseridanya 520 mg per desiliter berkonsultasi dengan dokter dan juga apoteker. Obat anti kolesterol apa yang dikontraindikasikan pada pasien tersebut? A. Simvastatin, B. fenofibrat, C. niacin, D. kolestiramin, atau E. omega 3. Oke, pause videonya sejenak ya. Nah, jawabannya adalah D. kolestiramin. Obat anti kolesterol golongan bile acid sequestran ini seperti kolestiramin dikontraindikasikan pada pasien dengan kadar trigliseridanya di atas 400 mg per desiliter. Ini disebut juga kontraindikasi absolut. Jadi benar-benar dikontraindikasikan. Nah, fenofibrat juga dikontraindikasikan pada penyakit ginjal dan hati yang berat. Oke. Kita lanjut ke nomor 10, di mana seorang pasien wanita tengah hamil didiagnosa hiperlipidemia. Obat apa yang tepat diberikan kepada pasien? A. Asam lemak omega 3, B. simvastatin, C. fenofibrat, D. niacin, atau E. atorvastatin. Oke, teman-teman pasti udah tahu jawabannya kan? Oke, jawabannya adalah A. Asam lemak omega 3. Asam lemak omega 3 dapat digunakan dengan aman pada kehamilan sebagai monoterapi. Obat ini berfungsi menurunkan kadar trigliserida maternal pasien. Oke, dan tahukah kamu penggunaan statin direkomendasikan untuk dihentikan 1 hingga 2 bulan sebelum kehamilan? Oke. Jadi berapa skormu teman-teman? Apakah ada pertanyaan? Atau teman-teman punya saran untuk bahas soal selanjutnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga cek video lainnya dari Profesor Lama untuk meningkatkan pengetahuan atau pengalaman teman-teman dalam mengerjakan soal-soal UKAI. Oke, jangan lupa subscribe juga ya teman-teman. Bye-bye.